Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini, Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-21. Selamat mendengarkan. 2 kali seminggu petang-petang pukul 5, Sudarma datang bergurau-gurau. Secara yang dikehendaki oleh Dokter Suparta padanya adalah dipegangnya teguh-teguh. Sepatah kata Sudarma tidak menyebut-nyebut hal kakaknya di masa yang lalu. Ratna pun tidak pula hendak mengenang-enangkan segala sesuatu yang hanya akan menoreh luka yang hampir sembuh semata. Air mukanya berminyak-minyak, lalu peranginya teramat girang hingga sewaktu-waktu seluruh alam hendak dipeluknya. Sekadar hendak menyatakan gembira hatinya saja, yang sangat dipikirkannya hanyalah satu hal: dengan lama-lama tinggal di Bidara Cina, tidaklah ia akan sangat memberati Sudarma. Sudarma menyenangkan hatinya dengan berkata bahwa ia sudah lama dipindahkan ke Jatinegara, cuma sebentar ia jadi Bimte di Purwakarta, terus diangkat jadi sculptor. Jarang ada di dinas pegadaian kenaikan yang demikian cepatnya. Sudah pula takdir Tuhan yang menentukan kadar hambanya sebanyak yang berguna bagi hambanya itu. Sepanjang kata pembesar pegadaian, ia ada harapan besar buat diangkat menjadi hot skater dengan lekas, asal ia tetap berhati-hati dalam pekerjaan sebagai yang sudah-sudah. Sudarma belum beristri dan belum hendak memikir-mikirkan perkara itu sebelum Ratna mendapat tempat yang tetap dalam kehidupannya. Mendengar perkataan yang penghabisan itu, Ratna termenung sejurus. Rupanya kata si adik itu telah menyinggung luka lama yang masih belum tertutup. Tapi Sudarma yang arif lalu mengalih bicara. Ia menceritakan rupa-rupa kejadian yang kocak-kocak yang akan menyenangkan hati pendengarnya. Segala sesuatu adalah melipur hati Ratna hingga ia dapat melupa-lupakan nasib peruntungannya. Hari Minggu tanggal 25 Juni, pada tanggal 25 Juni itu pula dahulu Ratna mula-mula berkenalan dengan Suparta. Pada tanggal 25 Juni 2 tahun yang lalu ia berjumpa dengan Suparta di kereta api. Dalam 2 tahun itu sudah banyak benar yang dideritanya. Perubahan besar telah terjadi atas kehidupannya. 2 tahun. Benar, ia baru 2 tahun terpaut pada Suparta. Tapi pada perasaannya pertalian itu telah berumur berpuluh tahun. Telah terjadi dari semula insaf. Ratna heran memikirkan perjalanan waktu. Jika berhubung dengan kediamannya di Bidara Cina, maka waktu itu rasa berkejar-kejar habisnya. Tapi jika Ratna menilik jalan jarum Beker pula, maka waktu itu rasa bersiangsur rupanya. Istimewa di hari Minggu tanggal 25 Juni itu, maka bagai dirajam, disiksalah ia rasanya oleh jarum Beker yang seakan tidak hendak berpindah-pindah dari tempatnya itu. Dari 7:30 tadi ia tidak melepas-lepaskan jarum itu lagi dari matanya. Pada hari Minggu itu ia menyediakan bunga di sepenuh rumahnya, alamat hendak menyatakan bersukacita hati. Dalam kalbunya berpestalah ia pada hari itu, berpesta merayakan hari pertemuan dan berkenalan dengan Suparta. Tapi oleh karena ia tidak berdaya, tak dapat berlaku secara orang yang beruang, maka pesta itu hendak dilakukannya secara orang yang tidak berada. Hanyalah bunga yang tak usah dibeli, itulah yang dapat disediakannya. Di segala sudut, dari beranda muka sampai ke beranda tengah, diletakkannya bunga. Ada yang dalam tempat bunga dari kristal, ada yang dalam buluh, dan ada pula yang dikarangnya menjadi buket yang amat sederhana saja. Kepada ibu rumah tumpangan ia meminta menyediakan bunga pula di meja makan. Ratna berhias dan bersisir di hari itu lebih dari biasa. Sedang medalion emas yang berisi potret Suparta pada hari itulah mulai tergantung pula pada lehernya.
Biasanya Ford Suparta masuk menderum ke halaman jika jarum beker yang pendek telah lewat sedikit dari angka 8 dan jarum panjang ada di angka 2 atau antara angka 2 dan angka 3. Pukul 8 lewat semenit, lewat 2 menit, 3, 4, matikah jam itu? Tangan Ratna berasa gatal hendak memajukan jarum panjang itu. Suara klakson. Ford Suparta. Datangnya sebagai biasa pada waktunya. Ratna bangkit dari duduknya menyongsong Suparta sampai ke tangga mobil. Setiap hari ia berlaku demikian, datang disambut sampai ke tangga mobil. Pulangnya diantarkan sampai ke tangga mobil pula. Selamat pagi Ratna. Bunga. Ratna berpakaian sebagai orang hendak berangkat ke tempat pesta. Selamat pagi Suparta. Bukankah aku hendak ke tempat orang berpesta? Aku hanya merayakan hari permulaan kita berkenalan. Bukankah patut aku berlaku secara itu kepada dokter yang mengeluarkan aku dari liang kubur? Silahkan duduk, Par. Sahut Ratna kepada Suparta. Suparta termenung mendengarkan perkataan itu. Setelah memandang berkeliling, maka berkatalah ia dengan senyum. Jadi engkau pun tak lupa akan hari pertemuan itu, nak? Ya, kebetulan aku sedang bersedia pula hendak merayakan hari itu. Tapi nantilah kita perkataan hal itu. Lebih dahulu dokter akan memeriksa keadaan si sakit. Tak usah aku bertanyakan sesuatunya. Muka gilang gemilang, mata jernih, bibir pun merah. Ratna yang dahulu telah menjelma pula ke muka pemandanganku. Terima kasih, Par. Benar rasa diriku sudah sehat. Tapi engkau berkata hendak merayakan hari pertemuan kita. Di manakah hendak engkau lakukan? Di rumah tumpangan ini? Semupakat dengan Sudarma. Aku rayakan hari ini di rumahnya di Jatinegara bersama-sama dengan engkau. Dan di hari ini pula engkau mesti meninggalkan rumah tumpangan ini. Karena ada pula orang lain yang minta dikawani oleh engkau. Pendeknya bersama-sama kita pergi kepada ibu bidara Cina buat menceritakan hal ini. Segala barang-barangmu kita bawa bersama-sama. Jika ada pakaian yang masih ada di tukang cuci, ibu boleh mengirimkan dia ke rumah Sudarma. Ratna termenung mendengarkan perkataan itu lalu menyahut. Jika buat kenduri yang kau maksud itu saja, yaitu buat merayakan hari pertemuan kita, perlu benarkah bagiku meninggalkan bidara Cina dari sekarang? Rupanya hatimu sudah melekat di tempat ini, nak. Sahut Sudarma. Iya, susah bagiku akan menyebutnya, Par. Di tempat inilah aku kembali hidup. Di tempat ini aku sudah berasa bagai dalam surga dunia. Surga dunia itu boleh didapati di segala tempat, nak, bukan di bidara Cina saja. Pendeknya, janganlah kau melupakan apa yang sudah kita janjikan. Selama Ratna diam di tempat ini, adalah Ratna di bawah perintah Dokter Suparta. Keluar kata Dokter Suparta, keluar. Tinggal kata Dokter Suparta, tinggal. Lupakah Ratna akan perjanjian itu? Aku tidak lupa, Par. Sahut Ratna dengan suara lemah. Dengan Dokter Suparta? Iya, dengan Dokter Suparta, sahut Suparta. Maka berkemaslah Ratna, tapi apalah yang hendak dikemas? Yang menjadi harta benda di rumah tumpangan itu bahkan tak cukup memenuhi kopor yang sederhana saja. Dalam waktu 1/4 jam ia pun telah siap. Lalu pergilah keduanya menemui ibu rumah tumpangan. Waktu memohon diri hendak pulang, Ratna ada heran sedikit melihat perangi ibu itu. Sesungguhnya ibu itu menunjukkan sedih hatinya bercerai dengan Ratna dan berulang-ulang berkata bahwa Ratna harus datang-datang jua berkunjung ke tempat itu. Tapi sedikit pun tidak tampak pada mukanya bahwa ia merasa heran atau terkejut tentang hal Ratna keluar dari bidara Cina dengan sekonyong-konyong itu. Demikian pula laku sekalian penumpang yang lain yang melepas Ratna dengan budi bahasa yang amat manis, tapi tidak pula menyatakan keheranannya. Rupanya, kata Dokter Suparta itu sudah menjadi undang pada seisi rumah tumpangan.
Sebagai kata orang itu pula menjadi undang bagiku. Demikianlah Ratna menghabisi segala keheranan dalam hatinya. Keduanya naik oto lalu keluar dari Bidara Cina. Sekali lagi Ratna menoleh ke belakang, memandang akan rumah tumpangan tempat melekat hatinya itu, maka berpalinglah ia ke muka melalui jalan ramai seolah-olah bermimpi. Jatinegara sudah terlampau. Suparta meneruskan perjalanan menuju ke kota hingga Ratna heran melihat lakunya itu. Kalau tak salah Jatinegara sudah terlampau, Par. Sudah, Nak. Tapi sebelum kita pergi ke rumah Sudarma, adalah yang perlu kita perbuat lebih dahulu. Di Matraman membelok, pegangsaan dilalui saja menteng, akhirnya sampailah ke tempat yang lengang. Sedang yang tampak terbentang di mukanya hanyalah tanah lapang sampai sesayup-sayup mata memandang. Di tepi jalan oto diberhentikannya, lalu berkatalah Suparta, "Marilah kita duduk di tepi sungai itu, Nak. Pohon kayu yang rimbun itu baik benar akan tempat berlindung dari panas cahaya matahari." Ratna sudah mengaku dalam hatinya bahwa kata-kata dokter Suparta itu sudah menjadi undang padanya. Oleh karena itu jawabnya tak panjang pula, hanya, "Baiklah, Par." Setelah keduanya duduk di tempat yang kelindungan itu, masing-masing termenung sejurus memandang ke tepi langit. Maka berkatalah Suparta, "Nana, inilah ketika yang baik bagiku buat melakukan sesuatu pertanyaan yang telah 6 bulan lamanya bersarang di ujung lidahku, tapi belum dapat aku keluarkan. Apakah sebabnya? Maka engkau memutuskan tali yang menghubungkan kita, lalu hanyut membuang diri dan bersembunyi dari segala orang yang amat karib padamu." Ratna tidak menyahut dengan seketika, melainkan mencabut-cabut rumput yang dapat dirabanya dengan tangannya. Suparta memegang tangan itu lalu berkata pula, "Aku menantikan jawabanmu, Nak." Maka berhamburanlah air mata Ratna dan menangislah ia terseduh-seduh. Setelah dadanya berasa lapang, ia berkata, "Par, aku percaya bahwa engkau akan suka dan dapat pula menempatkan dirimu pada diriku ini. Jika aku berbuat salah, maka adalah kesalahan itu dilakukan dalam kebimbangan hati yang tidak kau kira-kira. Par, waktu aku menerima engkau dahulu, adalah aku berkeyakinan bahwa engkau tidak akan turun ke pelimbahan buat mengangkat diriku, karena aku sangka bahwa ayahku ada dalam berkeadaan dan tidak akan menjadi aib bagimu buat mengaku dan menerima dia menjadi mertua. Tapi persangkaanku itu sudah salah. Dengan seketika jatuhlah ia dan insaplah aku akan diriku. Pendeknya, tahulah aku bahwa orang yang patut menjadi istrimu itu hendaklah orang yang terpandang pula, karena aku yakin bahwa keadaan si istri ada berarti besar buat menaikkan atau menurunkan derajat suaminya di dalam kita orang timur. Daripada membahayakan derajatmu dalam pergaulan ketimuran kita, sukalah aku menarik diri, membuka jalan bagimu buat mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya dalam pergaulan. Apa sebabnya engkau berkeyakinan bahwa diri engkau sebagai istriku akan merendahkan derajatku, Nana?" Kata Suparta kepada Ratna, "Sebab aku baru mengetahui benar bahwa darahku ada keruh pada pemandangan bangsa kita yang berketurunan bangsawan. Selagi aku menyangka bahwa ayahku orang berada, adalah pula suatu kesombongan yang menyuruh aku mengangkat kepala. Mengakulah aku sekarang, Par, bahwa dewasa itu adalah aku mengandung suatu tabiat yang buruk, suatu perasaan yang rendah. Aku ada sombong. Kesombongan itu pula lah yang menjadi sebab aku memutuskan segala tali perhubungan kita. Semasa ayahku masih tersebut orang berada, aku pun baru berkira-kira hendak memutuskan pertalian kita. Tapi setelah aku jatuh melarat, aku terpaksa mencari kadarku dengan bekerja. Tetaplah hatiku hendak bercerai dengan engkau karena kesombongan jua." Kesombongan jua,
Aku kurang mengerti, sahut Suparta. Lebih dahulu aku berkata bahwa aku tak sampai hati membawa engkau berkubang ke dalam lecah. Dan selain daripada itu, secara orang melarat, aku tak suka dipandang sebagai hamba oleh kaum keluargamu dan menempatkan dirinya jauh di atas diriku. Itulah kesombonganku. Ratna, lebih dahulu haruslah engkau ketahui bagaimana mungkin kaum keluargaku akan menerima kedatanganmu ke dalam pergaulannya sebagai menerima kedatangan seorang hamba. Dan patutlah engkau ketahui, jika perlu, patut pula mereka itu mengetahui bahwa semenjak kita bertemu di kereta api 2 tahun dahulu, tetaplah bahwa hatiku akan menjadi hamba padamu, Ratna. Terimalah aku akan menjadi suamimu. Terimalah aku menjadi hambamu. Par, secara keadaanku sekarang, setelah aku dipenjara pula, dan tuduhan menjadi pencuri, masih berkehendakkah engkau supaya aku menjadi istrimu? Tidakkah akan menjadi aib bagi namamu? Suparta memeluk leher Ratna lalu diciumnya berulang-ulang dan katanya, Nana, setelah terjadi bencana itu atas dirimu, makin besarlah keyakinanku bahwa aku telah mendapat istri yang memenuhi segala cita-citaku. Mas, engkau sudahlah nyata setelah engkau jatuh berulang-ulang ke dalam lecah, tapi masih bercahaya gilang gemilang dengan tak luntur sekarat jua. Nah, sekali lagi, syukurlah engkau suka menerima aku menjadi hambamu. Nanti dahulu, Par, sudahkah engkau memutuskan pertunangan dengan Halimah? Sahut Ratna kepada Suparta. Dengan Halimah? Halimah mana? Nyai Raden Siti Halimah. Oh, Putri Sumur Cicalengka. Bila aku bertunangan dengan dia, potretmu ada di tangannya, dan seisi sekolah sudah diberitahunya bahwa engkau hendak mencabut dia dari sekolah. Tentulah ibu yang sudah bekerja. Ya, aku memang berkirim potret, tapi bukan buat Halimah, melainkan buat ibu. Dan ibu dari dahulu memang ada berkehendak supaya aku memulangi Halimah. Tapi dari bermula aku sudah mengatakan tak suka. Jadi tidak ada suatu perhubungan dengan Halimah, sahut Ratna kepada Suparta. Tidak, nak, sungguh tidak, aku bersumpah. Par, kata Ratna dengan tetap. Dahulu aku mengandung kesombongan, aku tak suka akan menjadi hamba keluargamu, hendak menjadi hambamu. Tapi dalam masa yang 6 bulan ini, suka tak suka, nyatalah aku telah menjadi hambamu. Bawalah aku kemana hendak kau bawa. Perbuat atas diriku sekehendak hatimu jua. Dari lecah aku kau angkat, dari pintu kubur aku kau tarik. Dunia akhirat aku akan menjadi hambamu. Marilah kita ke rumah Sudarma, nak. Janganlah kita berjanji akan menempuh jalan kehidupan sebagai seorang tuan dengan hambanya, melainkan sebagai suami istri yang bermaksud hendak bimbing membimbing, hendak tunjang menunjang dalam pergaulan hidup, sahut Suparta kepada Ratna. Jangankan kita mementingkan kebangsawanan usul, hendaklah kita mementingkan kebangsawanan hati dan kebangsawanan pikiran saja. Keluarga tinggal keluarga, tetapi dalam keyakinan kita berdua, haruslah mereka itu mengindahkan kita. Maka keduanya pun melangkah ke tempat Oto dengan berbimbing-bimbing, lalu menaiki kendaraan itu dan menuju ke rumah Sudarma. Rumah Sudarma di kampung Melayu yang dinamakan Rumah Besar sudah disambung dengan los kemuka, lalu dihiasi dengan daun-daun beringin dan bunga-bunga teratai. Bunga kertas yang berumbai-umbai dan berangkai-rangkai pun tidak pula ketinggalan sebagai lazim diperbuat di kampung tiap-tiap ada perhelatan. Setelah Ratna sampai di sana dan tercengang melihat pajangan-pajangan itu, maka menjeritlah ia dengan sekonyong-konyong, lalu menangis terseduh-seduh dalam pangkuan ibunya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.